Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah komunikasi massa. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang komunikasi massa dan sistem politik, teori-teori normatif dalam teori sistem media ya yang ada di dunia ini gitu, jenisnya apa saja. Sebenarnya pertemuan ini gitu ya menjadi nyambung gitu dengan pertemuan keenam dan di video ini akan saya recap ya, saya akan gabung antara pertemuan 5 dan 6. Saya akan menjelaskan tentang apa sih yang disebut sistem politik yang berhubungan dengan teori normatif dalam sistem media. Jadi teori normatif ini pertama kali dikemukakan oleh Fred Siebert dan Theodory Peterson. Kemudian ada juga Wilhelm Schramm dalam buku mereka yang berjudul Four Theories of the Press. Teori normatif ini sebenarnya teori media massa barat yang diucapkan ya diinisiasi di Amerika selama puncak perang dingin dengan komunisme dan Soviet. Dalam teori normatif ini sebenarnya yang dibahas adalah bagaimana sih jenis-jenis sistem media yang ada di dunia ini yang sangat dipengaruhi oleh sistem politik dalam sebuah bangsa gitu ya. Nah, tiga orang ini dalam buku Four Theories of the Press menjelaskan tentang ada 4 hal, ada teori pers otoriter atau authoritarian teori, kemudian ada teori pers liberal, ada juga teori Soviet media, dan ada teori pers tanggung jawab sosial. Apa itu penjelasannya? Teori pers otoriter itu lahir pada abad ke-15 sampai ke-16 pada masa bentuk pemerintahan yang bersifat otoriter atau kerajaan absolut. Pada waktu itu ya kerajaan itu sangat menunjang pemerintahan dan kekuasaan untuk memajukan rakyat sebagai tujuan yang utama. Sehingga kita bisa lihat di sini pemerintah langsung menguasai dan mengawasi kegiatan pers karena sangat otoriter, maka sebenarnya kekuatan media itu hampir tidak ada ya, karena dikendalikan oleh pemerintah atau kerajaan ya pada waktu itu. Sistem pers sepenuhnya berada di bawah pengawasan pemerintah. Dalam sistem ini manusia adalah bagian dari masyarakat, sebagai individu kegiatannya juga sangat terbatas. Dalam masa ini kita melihat pers itu sangat dikuasai oleh government atau kerajaan pada waktu itu dan memusatkan peradaban juga di kekuasaan kerajaan dan gereja ya pada waktu itu. Misalkan di Eropa pada waktu itu gereja memainkan peranan yang sangat penting gitu dalam persoalan pemerintahan. Jadi gereja agama Katolik pada waktu itu dengan kerajaan itu sangat berkelindan gitu ya, bekerja sama gitu untuk menancapkan power-power mereka. Nah, kita juga ingat bahwa organisasi-organisasi tercermin regulasi-regulasinya melalui kepentingan oleh negara. Sehingga apa? Medianya tidak bisa terbuka, media tidak bisa menyuarakan apa yang ingin disuarakan oleh masyarakat, oleh rakyat gitu ya, oleh warga negara. Tapi justru menyuarakan suara-suara dari pemerintah gitu. Teori pers otoriter ini beberapa prinsip ya itu kita bisa temukan misalkan pers itu sebagai perpanjangan alat penguasa. Kemudian teori ini cenderung membentuk satu sistem kontrol yang efektif. Kemudian pengetahuan dan kebenaran dicapai melalui interaksi individu. Interaksi ini harus terkontrol dan terarah sehingga kepentingan akhir tidak dirugikan. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, apakah ada masa zaman otoritarian ya? Ada sebenarnya. Di era Soeharto, Presiden rezim 32 tahun ya yang ada di Indonesia ini menerapkan pemasungan terhadap kebebasan pers dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 66. Misalkan contoh Undang-Undang Nomor 21 tahun 82. Dalam undang-undang tersebut misalkan secara tersurat memberikan kewenangan yang sangat signifikan kepada pemerintah untuk mengatur pola-pola komunikasi sistem pers pada waktu itu. Jadi yang terjadi adalah Soeharto mengkooptasi kepentingan pers gitu ya. Jadi pers itu harus menyuarakan suara-suara pemerintah, bukan sebaliknya.
bukan pemerintah yang memberikan suara, bukan media yang memberitakan suara rakyat, tapi justru di era Soeharto, Orde Baru itu sangat strict gitu ya, sangat ingin negara itu selalu menguasai gitu, selalu memberikan, apa ya, power-nya gitu di media gitu. Kemudian, berikut adalah prinsip utama dari teori pers otoriter, teman-teman bisa baca ya, kira-kira memang sangat berkaitan dengan, organization, power gitu. Ya, kembali lagi media adalah perpanjangan dari power penguasa. Kemudian yang kedua adalah teori pers liberal. Teori ini lahir di abad 17 dan 18 akibat dari timbulnya revolusi industri dan perubahan besar dalam pemikiran-pemikiran masyarakat di barat pada abad Aufklärung atau abad pencerahan. Jadi di era revolusi industri, kemudian revolusi Prancis itu juga ya, kita bisa melihat bahwa banyak perubahan rasionalitas di situ. Banyak masyarakat, banyak kelompok yang mempertanyakan, mengapa sih pemerintah itu sangat powerful? Mengapa rakyat tidak diberi banyak ruang di situ? Dan juga selaras dengan banyak perkembangan industri ya, ditemukannya mesin cetak, mesin uap, kemudian rasionalitas semakin berkembang dan menggeser agama di situ, rasionalitas agama yang dimiliki di-hold oleh yang namanya gereja. Disitulah juga teori pers liberal itu diwarnai juga dengan pertumbuhan agama-agama yang relatif protes ya, makanya kita mengenal ada namanya Kristen Protestan pada masa itu. Jadi mengkritik Kristen Katolik salah satunya adalah pemikiran individu itu diberi ruang yang sangat luas, diberi ruang yang sangat kedaulatan individu itu diberi ruang yang lebih besar lagi gitu. Karena apa? Rasionalitas itu menekankan pada manusia yang hakikatnya dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan oleh rasio atau akalnya, tidak dapat terkontrol dari pemerintah. Nah, negara yang paling getol, yang paling support menyuarakan ini, demokrasi ini, liberalisme itu misalkan contohnya Amerika. Amerika itu sangat menekankan pada pers liberalisme ya, kebebasan, termasuk logika-logika citizennya. Jadi kalau Anda itu persnya bebas, maka masyarakatnya juga harus diberi kemampuan, kekuatan untuk menyuarakan ya, freedom of speech. Makanya di Amerika itu orang bebas melakukan apapun as long as dia tidak melanggar aturan, dia tidak merugikan individu yang lain atau kelompok yang lain. Kemudian teori pers liberal memiliki kedudukan istimewa yang diberikan kepada individu dalam masyarakat libertarian. Unsur utama peradaban dunia adalah individu. Jadi individu itu memegang peranan yang sangat penting gitu ya dalam memajukan kepentingan anggota-anggotanya secara individual. Jadi tadi ya, individu diberi ruang untuk berpendapat, menyampaikan ide dan gagasan gitu ya. Dan juga media harus memberikan ruang juga kepada individu untuk berpendapat gitu. Nah, itu yang membuat campur tangan pemerintah terhadap sistem ini, terhadap media juga semakin rendah ya, karena liberal kan kebebasan berpendapat itu menjadi lebih penting daripada government itu sendiri. Government itu hanya regulate saja, hanya mengatur saja gitu. Tapi freedom of speech itu masih diposisikan lebih besar gitu ya, uh, lebih penting gitu ya daripada kekuatan dari media itu dari pemerintah itu sendiri. Jadi pemerintah hadir tapi untuk mengatur saja gitu. Nah, teori pers liberal ini juga sebenarnya ada ambiguitas gitu ya, karena pada akhirnya ketika pasar bebas, karena liberalisme itu juga menganut pasar bebas, maka yang terjadi kekuatan yang muncul adalah di luar dari kekuatan negara. Maka pemerintah itu lebih lemah daripada kebebasan individunya. Nah, disinilah ambiguitasnya. Ketika individu kemudian sangat powerful, maka yang terjadi adalah bisa menindas rakyat atau masyarakat yang lebih lemah. Nah, itulah ambiguitas dari liberalisme ya, karena dia kompetitif kan, dia pasar bebas kan, semua orang bisa
kontribusi apapun, maka yang terjadi adalah eh, yang lemah akan bisa semakin lemah gitu, dan yang kuat akan bisa semakin kuat gitu. Nah, ini bisa Anda lihat, Anda baca prinsip-prinsip utama teori pers liberal adalah tadi ya, pemerintah hadir gitu, tapi kebebasan individu, kebebasan media itu juga harus benar-benar diperlihatkan gitu. Kemudian prinsip utama teori pers liberal itu juga tidak ada batasan ya. Jurnalis itu bisa sangat otonom gitu menuntut profesionalitas mereka. Jadi bagus di satu sisi karena akhirnya jurnalis juga bisa menampilkan hal-hal yang penting gitu untuk mengkritik pemerintah gitu. Itu juga penting sekali, tapi juga bisa ketika media terlalu powerful, maka ada korporasi yang sangat besar, maka media ini bisa lebih berkuasa dari pemerintah itu sendiri gitu. Dan lagi-lagi bisa saja individu yang sangat terbatas, yang sangat kecil itu bisa sangat ditindas gitu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sudah pernah ya memberlakukan sistem politik seperti ini gitu. Sistem politik di Indonesia pada tahun 50 sampai 59 ada yang namanya berlakunya Undang-Undang Dasar gitu, Undang-Undang Dasar UUDS gitu ya, pernah menerapkan teori pers liberal gitu. UDS ini lahir gitu di era Soekarno. Pada saat itu Soekarno menetapkan pers liberal karena merasa bahwa ini waktunya masyarakat, waktunya banyak kelompok untuk menjajahkan ideologi mereka kepada rakyat, kepada masyarakat gitu. Nah, disitulah muncul pertimbangan mengapa sistem politik Indonesia menganut sistem media seperti ini gitu. Tapi sebenarnya tidak lama gitu, karena pada saat itu Soekarno jadi tahu juga ketika teori pers liberal ini diberlakukan, maka pemerintah tidak bisa banyak ikut campur di situ. Padahal waktu itu masa revolusi itu adalah masa ketika setelah kemerdekaan ya 45, masih banyak yang harus dilakukan PR untuk menjadi bangsa Indonesia yang merdeka, harus membangun, harus banyak development gitu. Tapi kalau persnya liberal jadi tidak bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan pemerintah pada waktu itu. Kemudian ketiga ada teori Soviet media. Apa itu teori Soviet media? Namanya aja Soviet ya. Jadi memang lahir dari Uni Soviet setelah revolusi di tahun 1917. Uni Soviet direstrukturisasi dengan sistem politik baru berdasarkan prinsip-prinsip Marxis-Leninis. Teori Soviet media ini mengatakan partai komunis yang baru dibentuk oleh Lenin menunjukkan banyak minat pada media yang melayani kelas pekerja di negara ini dan kesejahteraan mereka. Jadi teori ini mengadopsi gitu pemikiran Marxis, Leninism dan Stalinis yang mencampur ideologi George Wilhelm Friedrich Hegel yang disebut teori media Soviet. Teori media komunis ini juga diterapkan dan dikembangkan oleh Nazi Adolf Hitler di Jerman dan Benito Mussolini di Italia. Apa sih prinsip utama teori Soviet media? Pertama, pers seharusnya melayani kepentingan dari dan berada di bawah pengendalian kelas pekerja. Pers seharusnya tidak dimiliki secara pribadi, jadi individu itu tidak boleh memiliki pers ya, tapi dia harus dikelola oleh pemerintah, tapi juga kembali ke kepentingan masyarakat gitu ya. Pers harus melakukan fungsi positif bagi masyarakat dengan sosialisasi terhadap norma yang diinginkan, pendidikan, informasi, motivasi, dan mobilisasi. Pers seharusnya tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan audiensnya. Nah, prinsip utama teori Soviet media tadi ya, masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum setelah terjadinya peristiwa publikasi anti masyarakat. Pers perlu menyediakan pandangan yang purna, komplit, dan objektif ya. Kemudian jurnalis adalah profesi yang bertanggung jawab dengan tujuan dan cita-citanya dan seharusnya serupa dengan kepentingan terbaik dari masyarakat. Pers hendaknya mendukung gerakan progresif di dalam dan di luar negeri. Jadi intinya di teori Soviet media ini pemerintah itu ada gitu mengatur gitu ya
media itu tidak boleh dimiliki oleh individu, tapi pemerintah itu mengatur untuk kepentingan masyarakat. Jadi sosialisme kan, sosialisme itu intinya adalah satu mendapatkan ibaratnya satu mendapatkan kue, maka yang lain juga harus mendapatkan kue yang sama. Jadi penyetaraan gitu, sama. Tidak boleh orang tuh lebih kaya daripada kaya orang lain. Tidak boleh orang tuh lebih miskin daripada yang lain gitu. Jadi harus setara, tidak ada kelas di situ. Masyarakat tanpa kelas, kata Karl Marx. Kemudian yang keempat adalah teori pers tanggung jawab sosial. Teori ini adalah menjelaskan tentang memungkinkannya pers bebas tanpa sensor apapun. Tetapi yang pada saat yang sama, isi pers harus didiskusikan di panel publik dan media harus menerima kewajiban apapun dari campur tangan publik atau peraturan mandiri profesional atau keduanya. Jadi ini cukup ideal ya, media dikuasai oleh bukan dikuasai ya, dikontrol oleh audiens, oleh masyarakat, oleh citizen, warga negara, tapi juga diselenggarakan oleh pemerintah gitu. Jadi suara rakyat itu dipastikan diberi ruang di sini, tapi juga media itu media itu dikelola oleh government, oleh pemerintah. Nah, terletak di antara teori otoriter dan teori libertarian, teori pers tanggung jawab sosial ini memberikan kebebasan media total di satu sisi, tetapi kontrol eksternal di sisi lain. Di sini kepemilikan pers bersifat pribadi, teori tanggung jawab sosial bergerak di luar pelaporan objektif, sederhana, ke pelaporan interpretif, pelaporan investigasi. Jadi kepentingan masyarakat tuh harus terus-menerus didengar kalau menggunakan teori pers tanggung jawab sosial gitu. Nah, kata Theodore Peterson ini dia menjelaskan teori tanggung jawab sosial mendasarkan pada pandangannya kepada suatu prinsip bahwa kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban dan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melakukan tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa. Ya, jadi at some point ya audiens tuh harus controlling media, tapi poin yang lain media juga harus mendengarkan audiens gitu. Jadi ada balancing ya di situ. Prinsip utama teori tanggung jawab sosial, pers seharusnya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat. Kewajiban tersebut terutama dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi. Kemudian dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, pers seharusnya dapat mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada. Kemudian pers sebaiknya menghindari segala sesuatu yang memungkinkan menimbulkan kejahatan, kerusakan, dan ketertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama. Kemudian masyarakat dan publik memiliki hak untuk mengharapkan standar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum. Kemudian jurnalis seharusnya bertanggung jawab terhadap masyarakat serta pasar. Kemudian di Indonesia, bagaimana sih di Indonesia? Di Indonesia sebenarnya menganut ya, secara normatif telah menganut teori pers tanggung jawab sosial, meskipun masih harus banyak kritik ya terhadap misalkan contohnya TV publik kita TVRI gitu. TVRI sudah memberi ruang kepada audiens gitu ya, masyarakat nih yang disebut dengan pemerintah atau berita tentang masyarakat Indonesia itu apa sih gitu ya, kita bisa jumpai di TVRI. Di lain sisi juga meskipun TVRI dibiayai oleh APBN ya, oleh pajak yang dibayar oleh rakyat, TVRI juga berusaha untuk tetap netral. Jadi tidak menggaungkan suara-suara pemerintah, tapi justru memberikan suara masyarakat atau rakyat, meskipun banyak sekali yang harus diperbaiki ya dalam tayangan-tayangan TVRI. Misalkan harus lebih menarik, harus lebih menyuarakan minoritas gitu ya. Itu hal-hal yang banyak ditunggu di Indonesia gitu. Tidak hanya TVRI, kalau di radio kita mengenal RRI. Kemudian Dennis McQuell dalam bukunya
Mass Communication yang sudah ada di My Class, teman-teman bisa baca. Dia menjelaskan dua teori lagi. Ada namanya first teori pers pembangunan, and then yang kedua teori pers demokratik partisipan. Apa itu teori pers pembangunan atau disebut juga otoritarisme dalam artian baik otoritarianisme for good cause yang mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan bangsa atau national building. Jadi prinsip-prinsipnya itu media hendaknya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan yang sejalan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah nasional. Kebebasan media hendaknya dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat. Sebenarnya kita bisa melihat teori pers pembangunan ini juga di era Orde Baru ya, tidak hanya otoritarian, tapi teori pers pembangunan itu juga prinsip-prinsipnya lahir di era Orde Baru. Saat apa? Saat Soeharto misalkan mengkampanyekan tentang KB gitu ya, tentang pentingnya orang ikut program KB, keluarga berencana, punya anak jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau punya anak banyak, maka pemerintah akan lebih sulit menghandle rakyat yang banyak. Maka akan banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, orang yang tidak bisa sekolah, misalnya begitu. Nah, teori ini lahir biasanya di negara ketiga ya, seperti Indonesia di waktu Orde Baru, atau di India misalkan. India itu juga rakyatnya banyak, masyarakatnya sangat homogen, dan sulit kan diatur. Nah, itu perlu apa? Perlu media yang kemudian mendorong kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang bisa berguna untuk masyarakat. Contohnya lagi apa sih? Pajak misalkan. Kampanye-kampanye tentang pajak itu wajib kan didengung-dengungkan gitu. Kenapa? Karena ketika banyak orang bayar pajak, maka pembangunan juga akan semakin cepat, semakin merata. Banyak orang yang akan mendapat manfaat dari pajak. Nah, itulah yang membuat apa? Membuat kebijakan pembangunan pemerintah itu harus terus-menerus disuarakan oleh media gitu kan. Jadi teori pembangunan ini juga melihat bahwa pemerintah ketika dia menyampaikan program-program mereka itu juga penting gitu ya untuk dipahami audiens, dipahami oleh warga negara, karena ujung-ujungnya adalah untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur misalnya begitu. Ya, ini adalah prinsipal dari development media teori. And then kita ke teori pers demokratik partisipan. Ini juga disebut oleh Dennis McQuell ya dalam bukunya. Dennis McQuell mengenalkan teori ini demokratis ya, demokratik partisipan, demokratis partisipatori sebenarnya ya, partisipasi. Partisipasi ini dilahirkan dari kemampuan audiens gitu, yang tidak hanya sebagai audiens pasif tapi juga aktif karena partisipatori ya, sebagai peserta, partisipan, kita kira-kira begitu. Nah, kata Dennis McQuell, ini adalah teori yang muncul karena salah satunya munculnya teknologi internet. Internet membuat semua orang bisa memproduksi pesan dan bisa menyuarakan apa yang mereka ingin sampaikan. Demokratisasi partisipan ini juga membuat kesempatan orang untuk tidak hanya menjadi konsumen, tapi juga produsen pesan. Maka ada yang namanya independensi, alternatif, and DIY, do it yourself, gitu ya. Misalkan kita melihat banyak konten-konten yang diproduksi oleh audiens, tapi audiensnya ini dengan catatan, audiensnya ini harus aktif, harus punya literasi media, harus punya literasi digital. Sehingga apa? Konten-konten mereka itu juga menghibur, tidak hanya menghibur, tapi juga well educated, juga punya kemampuan daya kritis, juga memiliki kemampuan untuk memberi ruang kosong ya pada kontestasi konten gitu ya yang ada di internet misalkan. Nah, kata Dennis McQuell, teori pers demokratik partisipan ini juga bisa menyuarakan minoritas dalam masyarakat. Kemudian
masyarakat juga bisa menyuarakan yang mungkin tidak di-capture oleh media mainstream, juga tidak diberi suara oleh government, oleh pemerintah. Sehingga apa? Audiens itu juga punya voice. Tidak hanya punya voice gitu ya. Kalau di teori-teori sebelumnya kan audiens ngomong ke media, suaraku seperti ini loh. Kamu harus menyuarakan suaraku. Tapi kalau di teori yang terakhir ini, democratic participant, dia tidak menunggu media lagi untuk menyuarakan, tapi dia membuat media untuk menyuarakan. Nah, ini ciri khas dari democratic participant ya. Kemudian apa sih contohnya ya kalau di partisipan demokratik ini, kalau Anda mendengar kata interactive journalism, participatory journalism, citizen journalism, digital citizenship, ini adalah menjadi salah satu contoh bagaimana demokratik teori, partisipan teori itu bisa kita jumpai sehari-hari. Jadi misalkan orang bisa report tentang banjir bandang, orang bisa report tentang earthquake, gempa bumi gitu, tanpa menunggu media mainstream, tapi mereka sendiri sudah bisa membuat berita gitu ya yang bagus, yang menarik dan bisa menghubungkan nih antara audiens dengan realitas gitu. Dan ini menarik gitu ya di era internet saat ini ketika semua orang bisa memproduksi konten, maka ada juga sisi positif dan sisi negatif. Di positifnya mungkin bisa menyuarakan suara minoritas kan, suara yang nggak pernah didengar. Tapi di satu sisi juga sebenarnya bisa membuat bising ya, bising. Jadi media itu terlalu banyak kontennya, sehingga audiens itu tidak tahu lagi mana sih yang penting gitu, karena semua orang bisa memproduksi konten media gitu. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan 5 dan 6 kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.